yang bisa dibilang ini kacanya ini pun juga udah mulai hilang. Cuman di sini tempat yang bisa dibilang lumayan gede. Yang paling besar itu ya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dulur-dulur. Ketemu lagi dengan kita di Joker Squad. Oke, di Joker Squad. Malam ini kita akan melakukan eksplorasi lagi buat dulur-dulur yang kemarin-kemarin menanyakan kenapa kita udah lama nggak upload video. Itu sebenarnya yang pertama pastinya ya karena pandemi corona kemarin yang mengharuskan kita untuk lanjut syuting, terus kita break dulu untuk sementara. Nah, sekarang di Joker Squad yang baru ini itu kita juga punya kru lagi, punya personel yang baru. Nah, untuk yang menanyakan teman-teman, loh si Rohmat mana, si Ega mana, kenapa kok nggak ada di Joker Squad yang baru? Karena yang pertama si Ega sendiri itu kerjaannya cukup berat dan cukup sibuk, yang mengharuskan dia sendiri untuk resign dari Joker Squad. Terus si Rohmat juga sebentar lagi dia juga mau nikah, dia fokus untuk ke pernikahan dia. Akhirnya dia juga memutuskan untuk resign juga. Namun kita juga punya personil lagi ya, kita juga punya personil lagi. Salah satunya ada si Yudis. Hai, oke. Ada si Yudis juga, nanti ada beberapa teman-teman kita yang akan juga gabung di Joker Squad juga. Terus malam ini kita bakalan syuting atau eksplorasi di daerah Ludoyo, Stojayan, dulur-dulur. Tepatnya itu di SD. Ini kita lagi perjalanan menuju ke TKP ya, ke tempat kejadian perkara. Enggak, maksudnya ke ya tempat yang baru saja kita omongin ya, dulur-dulur ya. Jadi buat teman-teman atau dulur-dulur yang mungkin menanyakan ini kok Joker Squad kok nggak upload lagi videonya, karena ya kita lagi sibuk mencari personil yang baru, yang pertama. Yang kedua, kita juga terhambat oleh virus corona juga. Dan alhamdulillah khususnya di Blitar sendiri sudah mulai dilonggarkan ya PSBB-nya. Terus ya pokoknya kita ya harus mematuhi protokol kesehatan. Iya, kita tetap sekarang kita pakai ini masker gitu. Ya pokoknya kita nggak kemana-mana kok. Kita tetap stay di Joker Squad. Cuman mungkin tinggal menunggu waktu aja kali ya, dulur-dulur, untuk yang nungguin kita kok nggak upload ya. Ya ini malam ini kita syuting buat kalian semua dulur-dulur. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video kita yang seru dan terserem. Nah itu dia, pokoknya tetap pantengin Joker Squad. Kita akan membuat konten yang mungkin lebih dari video atau episode-episode kita yang sebelumnya. Oke. Kita jalan dulu sambil melihat situasi yang ada. Oke. Bye bye.
Nanti kita ketemu lagi ya di Lokasi. lokasi. Oke, alhamdulillah kita udah sampai dan apa namanya, kita tadi perjalanan kurang lebih memakan waktu 45 menit ya, 45 menit dulur-dulur. Terus belum lagi juga kita tanya-tanya ke warga sekitar daerah Kedung Bunder. Terus kita baru tahu lokasi Kedung Bundernya ini. Bisa teman-teman atau dulur-dulur lihat sendiri keadaan sekolah SD 2 ini ya seperti ini. Maksudnya sudah yang pertama udah terbengkalai, terus yang kedua atap-atapnya udah mulai rusak, terus genteng-gentengnya juga udah mulai berantakan gitu ya. Terus samping-sampingnya ini udah semak-semak belukar dulur-dulur ya. Jadi apa namanya, nanti kita mencoba untuk mencari tempat yang sedikit berenergi cukup besar. Nanti kita coba menelisik gitu ya teman-teman. Oke, tetap apa ya namanya ya pokoknya tetap Ikuti kami. ikuti kita di Coker Squad gitu ya. Terus jangan lupa like, Komen. subscribe. Yuk. Oke. Oke, dulur-dulur, kita sekarang udah berada di salah satu ruangan yang mana kita tadi mencoba keliling gitu ya. Nah, ternyata ada satu ruangan yang bisa dibilang ini energinya cukup lumayan besar. Dan tadi sebelum kita syuting pun kita sampai di sini, kebetulan banyak sekali yang energi yang dari sini mencoba untuk menarik kita atau menarik aku ya. Terus nggak tahu mungkin dari Fatur sama Yudis tadi gimana ketika kalian udah sampai di sini tadi? Kalau saya masih aman-aman aja. Aman ya. Ya, kita coba menelisik lebih dalam ruangan ini tuh seperti apa sih, energinya seperti apa, apakah sebesar yang saya pikirkan atau mungkin hanya halusinasi saja. Saya kalau kemungkinan ini ya bisa dulur-dulur bisa tahu sendiri ya, ini atapnya udah mulai hancur, terus tinggal menyisakan puing-puing ini saja. Terus kacanya ini pun juga udah mulai ada yang hilang atau nggak tahu ya, pecah atau gimana, kita nggak tahu. Terus yang aku ketahui di sini ini pastinya ada Mr. P ya. Mr. P itu ada 3. Terus yang aku lihat ya, terus di di sebelah kita keluar dari di luarnya ini itu ada sesosok perempuan ya, di dalam di luar di luar ini. Terus kemudian banyak banget sih yang ada di sini. Ngap gak sih? Lumayan ya. Mulai ngap Mulai nih. Padahal sebenarnya tadi di luar hawanya mulai dingin ya, cuman di sini nggak tahu beda kayak gimana gitu loh maksudnya tuh. Terus
Ini apa mungkin agak lumayan crash ya sama apa energi kita, terus juga apa namanya mereka mungkin agak sedikit apa namanya terganggu dengan kedatangan kita, terus mungkin dengan apa lighting lampu yang cukup menyentrong apa namanya menyolot gitu ya menyorot atau menyorot ya Mencolot. itu membuat mereka yang ada di sini cukup merasa terganggu gitu. Cuman di sini tempat yang bisa dibilang lumayan apa namanya besar energinya. Nanti kita coba cek di beberapa ruangan dulu. Tapi yang paling besar itu ya di sini gitu. Oke. Nah, gimana lanjut apa ASEAN? Kita lanjut aja dulu. Di sini tuh kurang seru ya. Kurang seru. Gimana ya? Saya rasa itu kurang seru di sini. Coba nanti kita lihat di ruangan-ruangan yang selanjutnya bagaimana suasananya atau ada penampakan atau apa, nanti kita ya buat teman-teman ya, buat dulur-dulur di Joker Squad ini, bagi dulur-dulur yang sedang menonton Joker Squad, mana nih penampakannya, kok nggak kelihatan. Ya kalau menurut kita penampakan itu adalah bonus ya. Jadi mereka pun juga kalau ingin mengeluarkan atau mewujudkan diri mereka, itu memang mereka juga mengeluarkan effort atau kekuatan ya, kemampuan yang besar, sehingga energi yang besar juga, sehingga mereka menampakkan diri. Tapi kalau mereka juga sekedar hanya lewat saja seperti itu ya, semua itu adalah bonus lah ya. Kalau penampakan ya mudah-mudahan agak ini crash dari tadi, yang mudah-mudahan bisa terhandle, kita bisa menetralisir dengan baik. Oke, kita coba di tempat yang lain saja. Oke. Kita udah di lokasi ruangan kedua, yang mana ruangan kedua ini energinya cukup lumayan besar juga, nggak kalah yang di ruangan sebelahnya. Terus tapi sebelum kita melanjutkan syuting yang di ruangan sebelah itu, kita mencoba untuk hening dulu sebentar. Kita coba untuk hening dan merenung, terus banyak sekali yang lewat seliweran gitu, terus ada sedikit gangguan kecil gitu ya. Ya semoga aja kita nggak salah satu dari kita juga nggak ada yang kena gitu ya. Terus yang di sini cukup energi cukup besar, dikarenakan yang di belakang ini juga kayak kebun ya, kayak kebun. Nah tadi yang saya lihat, yang aku lihat tadi juga ada kayak pocong, terus mungkin beberapa teman-teman tadi gimana, ada yang lihat apa tadi ketika hening? Kalau tadi aku lihat di belakang Fatur kayak ada putih jongkok di belakang Fatur. Belakang sini. Ini udah mulai pengap, padahal logikanya ya ini kan terbuka, terus ini juga kaca-kacanya juga
gimana masih kuat. Kita cari tempat yang mereka udah mulai berdatangan. Karena kedatangan kita mungkin mereka juga berpikir kalau kita ini mengusik ke damai mereka, keberadaan mereka. Terus kita cari tempat dulu yang bisa dibilang aman ya. Taraman dulu lah. Cari aman dulu lah pokoknya. Ini pengap. Awak di rone? Awak di rone? Oke, teman-teman, dulur-dulur, tadi kenapa kita tidak langsung menyelesaikan di tempat? Dikarenakan yang pertama itu energinya yang cukup besar sehingga aku sendiri agak kewalahan menetralisir. Terus di satu sisi juga banyak banget warga-warga setempat yang mungkin mencurigai kita, padahal kita juga udah minta izin ya, kita udah minta izin, tapi posisinya itu kan sekitar jam berapa sekarang? 12. Jam 12 ya. Jadi kita tadi keluar dari sana itu jam 12 atau 12.15. Jam 12.16 lah, kurang lebih jam 12.16. Dan kita tadi udah minta izin ke RT-nya, tapi ya jam segitu mana ada kayak RT, kayak warga-warga yang rame-rame gitu. Mungkin hanya sebagian dari mereka yang berjaga malam, meronda gitu ya. Terus banyak sekali warga-warga daerah sana yang ketika melihat kita syuting takutnya kita ngapa-ngapain gitu lah. Itu juga gak enak. Tapi yang lebih pentingnya, lebih fokusnya tadi, karena energi di sana udah mulai nggak karuan. Terus aku pun juga bingung mau mencoba bertahan di situ, menahan. Cuman ya kesulitannya di situ, maksudnya energi yang cukup besar yang menguras tenaga, sehingga kita memutuskan untuk kita matikan videonya di sini. Dan tadi di saat itu saya dan kameramen, salah satu kameramen itu saya coba di mana ya, kameramen saya mengarahkan ke sana ada tempat kayak ruangan gitu, ruangannya kayak rumah gitu. Dia tadi bilang rumah. Nah setelah saya oke lah, daripada kita gimana ya bingung atau gimana ya intinya, pokoknya intinya bingung gimana lagi kita gini ya karena tempatnya kan semua ruangan tadi ya, ada yang seperti di ruang kedua kita tadi, semuanya ada isinya itu yang seperti kalau jerami. orang Jawa itu bahasanya gabah ya, gabah. Gabah. Ya, banyak di ruang-ruang itu banyak, dan kita bingung, dan di ruang sebelah itu penuh semuanya. Kita Full. gimana ya nih, kita lanjut di mana gitu. Oke lah, pemikiran dari salah satu kameramen kita, dia bilang kesana aja coba. Oke dah, saya kesana, saya lihat ini kayaknya kamar mandi nih. Coba kita lebih dekat lagi. Kameramen saya itu gimana ya, kayak merasa berat, nggak tahu gimana nya, tapi saya coba lihat terus. Di situ tuh ada persis seorang nenek. Sosok nenek ya. Iyalah, sosok nenek lah. Maaf. Nah, sosok nenek itu dia itu senyum ke saya bingung. Apakah tidak ada nenek itu entah manusia atau bukan, saya tak tahu Kak, tapi itu jelas senyum ke saya. Nah, di saat saya dipanggil sama kakak, kita lihat jalannya di arah belakang sekolah, belakang kelas. Oke dah, ayo. Saya ikut lihat. Aduh, nggak bisa kita ke sini karena kan gimana ya, Medannya cukup berat. ya
ada semaknya yang tinggi-tinggi, semak bukar ya kurang lebih ya di atas saya. Tapi emang bener sih nggak terlalu terus memang di situ. Ya, dan itu katanya itu kurang lebih sudah 4 tahun terbengkalai itu sebenarnya. Jadi kan ya kalian semua bisa membayangkan dah, intinya itu tempatnya sudah terbengkalai beberapa tahun, udah puluhan tahun tidak dirawat. Nah, seperti itulah, coba kalian bayangkan sendiri. Nah, di saat saya mau coba nekat ke lihat jalan tersebut, lihat jalan itu, saya dan kameramen saya itu panggil saya, kita dipanggil sama teman-teman. Saya penasaran apa. Nah, jalan itu saya keluar dan tadi seperti jelas yang menggunakan jalan bebas. Soalnya tadi mulai banyak masyarakat atau warga-warga setempat yang mungkin mulai mencurigai keberadaan kita. Terus padahal kita tadi itu sebenarnya udah izin sama RT-nya di sana. Cuman mungkin tanpa sepengetahuan warga-warga setempat kita nggak tahu lah ya. Masalahnya udah malam, terus kita juga minta izinnya juga ya pas malam juga kan. Pastinya yang hanya mengetahui kita dan RT-nya RT-nya daerah juga. Dan banyak banget yang sebenarnya gini, kita sebenarnya belum puas dengan eksplorasi kita. Sebenarnya ada beberapa tempat yang sebenarnya ingin kita jelajahi, ingin kita explore. Cuman karena yang pertama tekanan energinya cukup besar, lalu yang kedua banyak sekali warga-warga setempat yang mungkin mulai mencurigai aktivitas kita di sana. Kita memutuskan untuk udahlah kita hentikan dulu eksplorasi kita. Cuman buat Cokes, dulur-dulur Cokes, ya dulur-dulur Cokes Squad, kalian nggak usah khawatir. Insya Allah minggu depan kita juga akan eksplorasi ke tempat-tempat yang lain. Mungkin buat dulur-dulur Cokes yang mengetahui tempat kosong atau lama terbengkalai bisa direkomendasi atau bisa di komen di kolom komentar kita, supaya nanti suatu saat kita bakalan mendatangi atau mengeksplorasi tempat yang kalian rekomendasikan. Jadi itu sih. Oke, video kali ini kita sudahi dulu. Udah jam berapa sekarang? Setengah satu ya. Udah 12:30. Besok kita beraktivitas seperti biasanya. Tetap pantau video kita. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe supaya kalian bisa mengetahui video-video